Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses kuliah ini, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai persepsi pelanggan dan strategi pemasaran dalam perilaku konsumen. Persepsi pelanggan dan strategi pemasaran di dalam perilaku-perilaku konsumen. Memahami pasar dan pelanggan, perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggannya. Pemahaman ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pasar pelanggan yang lebih besar. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Konsep inti pasar. Konsep inti pasar mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Penawaran pasar, produk, jasa, dan pengalaman, nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan pasar. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Rabun jauh pemasaran, marketing miopia adalah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan, alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk-produk tersebut. Pertukaran dan pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Pasar adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Sistem pemasaran modern, elemen-elemennya: pemasok, perusahaan pemasar, pesaing kompetitor, perantara pemasaran, pengguna akhir. Kekuatan lingkungan utama. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan, segmentasi pasar, dan memilih segmen mana yang akan dituju, target pemasaran. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar.
Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. 5. Orientasi pasar. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam sekesar dan usaha promosi. Konsep pemeran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan kunci dari hubungan yang langgeng. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Strategi menciptakan nilai bagi pelanggan, perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda. Tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi, perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transformasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Perubahan dramatis dalam pemasaran globalisasi. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini hampir semua perusahaan, besar maupun kecil, tersentuh oleh kompetisi global. Perubahan dramatis dalam pemasaran tanggung jawab etika dan sosial. Pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Bahkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, bagaimana perusahaan akan mendiferensiasi dan memposisikan dirinya di pasar. Ini adalah strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proporsi nilai sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proporsi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang nilai dan kepuasan pelanggan menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. 5 orientasi pasar, manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Ini adalah 5 orientasi pasar yang diperlukan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.